Iya, bahasa isyarat tangan juga kadang berbeda loh. Jadi kita harus banyak-banyak belajar bagaimana budaya lain gitu. Dan itu nggak cuman bisa didapat dari buku aja, tapi dengan kita bergaul sehari-hari, Mbak Mas apa ini sering ngobrol sama laupannya atau sering ngobrol sama customer misalnya lagi jualan ya, itu juga salah satu bentuk bahwa kita bisa memperkaya pemahaman kita terhadap budaya lain dengan kita ngobrol sama customer dari apa ini Lampung misalnya. Oh, kita tahu orang Lampung seperti ini gitu. Atau misalnya dengan kita ngobrol dengan orang Jepang gitu. Ini kita terus habis itu mengerti bagaimana caranya mereka menyapa orang gitu, yaitu dengan menganggukkan badan atau kepala seperti itu. Dan kalau di kita itu biasanya misalnya manggil orang dengan tangan di atas gitu, ngawe-awe gitu kalau bahasa Jawanya, itu bakal lebih sopan kan ya, kalau setahu saya, daripada kita kayak, wah susah nih diperagakan. Intinya gitulah, ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya isyarat tangannya orang Indonesia dengan Amerika itu berbeda. Coba cari contohnya di internet itu, saya pernah lihat kayak gitu. Setelah umpan balik, terus juga ada lingkungan komunikasi, lingkungannya di mana kayak gitu. Kemudian ada juga pengaruh. Pengaruh contohnya ketika ada SPG yang standby untuk menjelaskan apa ini spek-spek dari atau menarik pelanggan rokok atau dia SPG apa ini mobil atau motor kayak gitu. Nah, setelah dia ngobrol, setelah dia apa ini menampilkan penampilannya yang cantik dan menarik. Nah, akhirnya dia membawa pengaruh bagi para pengunjung yang datang untuk melihat rokok atau apa ini showroomnya itu tadi kayak gitu. Jadi ada pengaruh juga ya. Mbak Nani kenapa? Oke, nah fungsi dan pola komunikasi. Oke, fungsinya apa komunikasi? Ya, waalaikumsalam langsung gabung Mbak. Jadi kalau menurut pakar yang bernama Robbins pada tahun 96, dia mengungkapkan bahwa secara umum komunikasi ini memiliki 4 fungsi utama di dalam sebuah organisasi. Oh ya. Yang pertama yaitu ada pengendalian. Jadi dengan adanya komunikasi, seorang manajer bisa mengendalikan bawahannya misalnya. Kemudian ada juga motivasi. Terus habis itu ada pengungkapan emosional dan juga informasi. Nah, macam-macamnya pun ada banyak komunikasi ini, ada polanya gitu. Jadi bukan hanya uh, murid dengan murid, mahasiswa dengan mahasiswa, tapi juga bisa uh, dosen ke mahasiswa. Ya seperti saya sekarang ini, saya sedang menyampaikan sesuatu, berarti saya sebagai sender atau komunikator dan Mbak Mas ini sebagai komunikan gitu. Tapi ketika kita sudah apa ini ngobrolnya itu sudah secara asik saling menimpali, itu bakal susah nanti kita menentukan siapa yang komunikator, siapa yang komunikan gitu. Nah, kalau dalam buku ini yang jelas ini ada 4 pola pola komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada pola saluran komunikasi formal gitu. Nah, yang formal ini ada 4 macam. Dari atas ke bawah, jelas ya kalau atas ke bawah ya berarti dari atasan ke bawahan gitu.
Karena dari atas ke bawah itu biasanya bentuknya itu secara perintah atau instruksi atau prosedur yang sedang yang harus dijalankan oleh bawahan seperti itu. Nah, itu bisa secara lisan atau tulisan atau macam-macam lah. Misalnya ada manajer secara langsung ngasih tahu karyawannya untuk berhenti merokok misalnya. Nah, itu termasuk komunikasi dari atas ke bawah. Atau ada pemimpin yang sedang berpidato untuk mengimbau para karyawannya begini. Nah, itu juga termasuk dari atas ke bawah. Kok dari bawah ke atas? Ya sebaliknya, berarti dari karyawan ke yang atasannya. Seperti itu. Misalnya, bagaimana mereka memberikan ide atau saran-saran di dalam rapat, atau memberikan ide secara tatap muka, diungkapkan secara tatap muka. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang komunikasi horizontal. Horizontal ini berarti uh, ini ya, rekan sejawat ya. Jadi antara karyawan dengan karyawan, terus habis itu manajer dengan manajer, atau mahasiswa dengan mahasiswa kalau kita gitu. Terus saya dosen dengan dosen kayak gitu. Nah, terus juga ada yang komunikasi diagonal atau melibatkan dua tingkatan yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ya, bisa juga sahabat dengan sahabat. Itu kalau di komunikasi interpersonal. Kalau di dalam ini organisasi ya seperti ini contohnya. Kalau komunikasi diagonal itu berarti melibatkan dua tingkatan yang berbeda. Bisa kalau di buku ini dicontohkan ada komunikasi antara manajer keuangan dan bagian pemasaran, contohnya gitu. Nah, terus ada juga komunikasi. Oh, bentar. Yang komunikasi formal ini tadi, setelah dibagi menjadi 4 saluran ini tadi, ini semuanya juga dibagi menjadi internal dan eksternal. Jadi kalau internal tadi yang seperti saya sebutkan, berarti ya yang terjadi di lingkungan organisasi saja gitu. Misalnya manajer dengan karyawan dari sebuah organisasi gitu. Kalau eksternal ya berarti bisa jadi antara manajer dengan karyawan dari organisasi yang berbeda, misalnya seperti itu. Kemudian, nah bisa juga dengan konsumen. Jadi, tapi itu nanti kalau konsumen nanti itu masuk yang eksternal. Nah, kemudian yang kedua adalah informal. Kalau informal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manajer yang mengontrol kerja bawahan. Kemudian yang kedua adalah karyawan dari berbagai jenis jabatan bertukar informasi secara bebas. Gitu. Ini informalnya ya, jadi nggak pakai ada saluran-saluran yang jadi patokan seperti yang di formal itu tadi. Nah, tadi kita udah ngomongin soal komunikasi efektif. Kalau menurut mbak-mbak sama mas-mas, komunikasi efektif itu yang seperti apa? Ini dari sudut pandang mas sama mbak sendiri gimana nih? Mm-mm. Iya, ya betul betul kata yang disebutkan oleh Mbak Siti bahwa komunikasi efektif ini pada hakikatnya adalah gimana caranya kita sebagai komunikator itu bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan kepada komunikan gitu. Jadi gimana caranya si komunikan ini menerima apa yang menjadi pesan kita? Itulah yang dinamakan komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini kalau kita mau mendetailkan lagi, ini berarti komunikasi yang tepat sasaran. Entah itu tepat sasarannya itu di objeknya, yaitu oh saya pengen ngomong